Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Tidak terasa ya, seminggu adik-adik telah melalui ujian PTS dengan sangat baik di rumah. Tidak hanya baik, tapi adik-adik juga sabar dengan kondisi seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah adik-adik, untuk meningkatkan kualitas belajar adik-adik yang semakin baik, nantinya adik-adik perlu usaha dan perjuangan. Seperti pelajaran hari ini, yaitu subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Adik-adik harus mengamalkan, tidak hanya mengetahui teorinya saja, namun adik-adik harus mengamalkan pengetahuan atau ilmu yang adik dapatkan selama belajar di sekolah. Coba perhatikan kegiatan di rumah, tugas sehari-hari. Yang pertama itu merapikan tempat tidur. Yang kedua, belajar menyiram bunga, memberikan makan kucing, dan merapikan mainan setelah digunakan. Ini adalah salah satu contoh kecilnya, yaitu melakukan tugas-tugas di rumah dengan baik, sehingga adik-adik pun akan disiplin dan akan meningkatkan kualitas atau mutu belajar adik-adik di rumah. Dengarkanlah teks bacaan berikut ini. Kemudian perhatikan tanda baca, intonasi dari bacaan tersebut. Ayo membaca. Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Nina segera beribadah dan merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Nina bersiap pergi ke sekolah. Rumah Nina tidak jauh dari sekolah. Nina pergi ke sekolah diantar ibu. Nina pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nina hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Toko kue terletak di sebelah kanan sekolah. Taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku adik-adik di halaman 3. Ada sebuah denah ya, untuk mencari sebuah alamat. Misalkan kita mencari alamat sekolah. Alamat sekolah itu terletak di sebelah mana? Di antara toko kue dan yang ada di sebelah kanan adalah taman bermain. Di depan sekolah ada kantor pos di seberang. Di seberangnya melalui jalan, kemudian di depan jalan ada kantor pos dan masjid. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai bacaan. Nomor 1, di manakah letak kantor pos? Coba kalian perhatikan gambar sebelumnya. Letak kantor pos itu berada di sebelah atau di samping kiri atau di depan toko kue.
toko kue. Toko kue, di depannya ada sebuah masjid. Oke. Kemudian masjid terletak di sebelah kanan kantor pos. Nomor 2, di sebelah manakah letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina? Kalian adik-adik silakan cari di manakah letak taman bermainnya. Ternyata taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Nomor 3, bangunan apa yang terletak di sebelah kanan sekolah Nina? Oke, perhatikan lagi gambarnya. Bangunan apakah yang terletak di sebelah kanan sekolah Nina? Ada di seberang jalan ya adik-adik. Perhatikan, ada sebuah denah jalan. Nah, di sebelah sekolah Nina terdapat bangunan toko kue. Sekarang kita lanjutkan soal matematika halaman 4. Dengarkan dulu teks bacaan berikut ini. Ibu membeli kue di toko kue dekat sekolah Nina. Setelah membayar, ibu mendapat uang kembalian. Perhatikan gambar uang kembalian ibu di bawah ini. Oke, adik-adik pasti punya uang nilainya seperti yang ada di buku. Yang gambar pertama itu nilainya adalah Rp1.000. Yang kedua juga Rp1.000. Dan yang ketiga adalah Rp500. Jadi kembalian ibu Nina jumlahnya adalah 2.500. Jika dijumlahkan 1.000 ditambah 1.000 kemudian ditambah Rp500 menjadi Rp2.500. Nah, kita lanjut lagi. Tahukah kamu berapa nilai uang kembalian yang diterima ibu? Jadi dijumlahkan terlebih dahulu. Terdapat 2 jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Pasti adik-adik sudah familiar atau mengetahui atau malah sudah sering menggunakan uang kertas ataupun uang logam. Nah, di sini dicontohkan adalah uang logam dengan nilainya yang berbeda-beda. Coba perhatikan nilai uang logam berikut ini. Gambarnya ada gambar uang logamnya, kemudian ada nilainya. Nilainya ketika kita melihat uang logamnya, kemudian bagaimana cara penulisannya seperti yang ada di kotak-kotak kecil. Gambar yang pertama, misalkan nilainya atau cara penulisannya adalah Rp100. Yang kedua, yaitu ada uang logam angkanya 200. Nah, nilainya itu cara menuliskannya adalah Rp200. Yang ketiga, Rp500. Dan yang terakhir, angkanya ada 3. Berarti disebut dengan Rp1.000. Nah, setelah kalian ketahui cara membacanya, kemudian cara penulisannya. Nah, ini dia yang sering keliru biasanya. Cara penulisannya harus kalian perhatikan ya adik-adik, baik itu membaca ataupun menuliskan di buku. Yang nomor 1 misalkan ketika 100
uang logam ditulis dengan Rp 100,000. Oke. 00 itu menunjukkan rupiah. 100 rupiah. Yang kedua, penulisannya yang benar bagaimana? 200 Rp 200,000. Oke, cara penulisannya 200 rupiah ditulis dengan Rp 200,000. Cara membacanya 200 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu 1000. 1000 rupiah itu menggunakan titik di depan angka. Oke. 1000 rupiah Rp 1,000,00. Membacanya adalah 1000 rupiah. Oke, kita lanjut lagi. Nilai uang berbeda-beda. Nilai uang dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, pastinya setiap nilai uang, baik itu logam ataupun kertas, pasti berbeda. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, 200 lebih besar dari 100 rupiah. Oke, kok bisa lebih besar, dari mana? Cara melihatnya, Bu. Cara melihatnya bisa dari angkanya. Angka 2 tentu lebih besar dari angka 1. Kemudian yang di bawah, 500 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Meskipun angkanya lebih besar, yaitu 500, tetapi ketika nolnya lebih banyak, maka nilainya lebih besar. Oke, 500 lebih kecil dari 1000. Bisa dilihat dari nolnya. Oke, ketika nolnya sudah bertambah banyak, maka nilainya pun berbeda. Sementara yang nomor 1, contoh yang pertama itu adalah bilangannya sama banyak, ada 3, 2, 0, 0, 200. Kemudian 1, 0, 0, 100. Sementara yang kedua, 500 itu hanya ada 3 bilangan. Sementara yang di sebelahnya ada 4 bilangan. Bilangan 1, bilangan 0, ada 3. Jadi yang lebih besar itu adalah 1000 rupiah. Sekarang coba perhatikan latihan soal nomor 5. Ayo membandingkan nilai uang berikut dengan menuliskan lebih besar atau lebih kecil dari, seperti contoh yang ada di atas. Contoh yang pertama, paling atas. Perhatikan bilangannya ada berapa? Ada 3. Di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan ada 3 juga. Kemudian nilainya paling besar yang mana? Paling besar adalah 5. Berarti 100 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, gambar yang kedua atau contoh yang kedua, perhatikan lagi bilangannya. Bilangan yang gambar kedua ini ada 4. Oke. Bilangan 1, nolnya ada 3. Kemudian disandingkan dengan bilangannya hanya ada 3. Otomatis berarti
1000 itu lebih besar dari 200 rupiah. Dan yang berikutnya ada bilangan 4 lagi, yaitu bilangan 1, nolnya ada 3. Disebut dengan 1000 rupiah. Kemudian disandingkan dengan di sebelah kanannya ada 3 bilangan. Bagaimana cara membandingkannya? 1000 lebih besar dari 100 rupiah. Dan yang terakhir 200. Oke. Bilangannya hanya ada 3. Kemudian disandingkan dengan sebelahnya, yaitu 500. 500 itu bilangannya juga ada 3. Tetapi perhatikan angkanya yang paling depan, yang mana yang paling besar, yaitu angka 5. Jadi 200 itu lebih kecil dari 500 rupiah. Kita lanjutkan pelajarannya, halaman 6. Nina mendengar bunyi bel masuk sekolah. Bunyi bel masuk terdiri dari 2 kali bunyi pendek dan 1 kali bunyi panjang. Tet. Oke. Tet, tet. Seperti itu biasanya ya. Kemudian sedangkan bunyi bel tanda istirahat hanya terdiri dari 2 kali bunyi pendek. Tetet. Bunyi bel membentuk irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur, atau nada yang berulang secara teratur. Pola irama dapat bermacam-macam. A. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan atau ketukan. Misalkan prok, prak. Bisa dicontohkan ke paha. Praknya ke paha. Proknya tepuk tangan. Prok, prak. Adik-adik bisa mencoba ya di rumah ya. Prok, prak. Pasti suaranya berbeda. Ketika ketukannya berbeda, pasti nadanya atau bunyinya juga berbeda. Misalkan pola irama 2 memiliki 2 hitungan. Oke. Tangan 2 hitungan. Kemudian paha. Pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan. Oke. Maksudnya prok-proknya 2 kali, kemudian praknya 1. Bagaimana? Prok-prok, prak. Prok-prok, prak. Nah, sementara pola C birama 4 memiliki 4 ketukan. Seperti apa? Prok-prok, prak, prak. Prok-prok, prak, prak. Nah, seperti itu ya. Bisa dicoba di rumah. Kalau yang pola irama yang A itu hanya sekali prok dan sekali prak. Prok, prak. Prok, prak. Prok, prak. Ketika B, prok, prok, prak. Prok, prok, prak. Ketika C, prok, prok, prak, prak, prok, prok, prak, prak. Nah, seru kan? Coba deh adik-adik mencobanya di rumah bersama teman-teman atau sendiri. Oke, sekarang setelah kalian adik-adik menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi, di halaman 7 ini latihlah kemampuan adik-adik dengan mengerjakan soal latihan di halaman 7 sampai halaman 8. Jika adik-adik menyimak dengan baik,
materi yang Ibu sampaikan, maka adik-adik pasti bisa mengerjakan soal latihan di halaman 7 dan 8. Sangat mudah